sini ada baterai yang sudah saya rakit menjadi 12 volt. Ini baterai 3S, tetapi saya buat dua blok ya. Di sini satu dan di sini satunya lagi. Ini terpisah antara baterai ini dan baterai ini ya. Bisa dilihat antara baterai ini dan baterai ini tidak terhubung sama sekali. Dan di baterai ini sudah saya pasang BMS bekas laptop juga. Untuk BMS-nya juga sama-sama 3S dan tipe yang sama. Jadi pertanyaannya, untuk BMS bekas laptop ini apa bisa diparalel untuk memperbesar arusnya? Karena per satu BMS ini hanya mampu mengalirkan arus di 5 ampere. Jadi untuk memperbesar arusnya, kita paralel BMS bekas laptop ini. Apakah bisa? Untuk memparalel BMS bekas laptop bisa ya, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bisa maksimal ya. Yang pertama, untuk BMS-nya sendiri, sebelum kita paralelkan, kita uji satu persatu terlebih dahulu. Kita kuras dan kita isi ulang lagi. Dan di situ juga diperhatikan untuk arus yang bisa mengalir di BMS tersebut ya. Dan tegangan cut off saat full charger dan juga tegangan cut off saat baterai low. Karena saya sendiri sudah mendapati ada beberapa BMS terlihat seperti normal, tetapi ada kendalanya. Yang pertama, tegangan cut off yang error di BMS bekas laptop. Ada dua jenis kendala yang sudah saya temui untuk cut off full chargernya. Yang pertama, tegangan cut off di 12,4 volt ya. Yang kedua, tegangan cut off di 12,2 volt. Dan yang ketiga, ada juga saya mendapati BMS bekas laptop saat saya kasih beban hanya bisa menampung beban sekitar 0,3 ampere saja ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jangan langsung diparalel BMS-nya. Alangkah lebih baiknya diuji coba dulu untuk BMS yang akan diparalel ya, agar bisa bekerja dengan maksimal. Karena misalnya tadi kita menggabungkan satu BMS yang cut off full chargernya di 12,2 volt
Dan satunya lagi cut off full chargernya normal atau 12,7 volt. Itu nanti di saat satu BMS terproteksi full charger, arus yang kelebihan akan ditampung ke BMS yang satu lagi, yang membuat nanti BMS ini tidak bisa bekerja maksimal atau ikut terproteksi ya. Yang kedua, untuk kapasitas setiap blok baterai yang kita rakit juga diperhatikan agar kedua kapasitas ini bisa sama atau seimbang. Misalkan di sini untuk blok pertama kapasitasnya 5 Ah. Di blok yang kedua ini juga kita rakit 5 Ah ya. Karena jika ada perbedaan kapasitas yang kita rakit, itu nantinya akan berpengaruh juga ke BMS yang kita paralel di saat kita melakukan pengurasan atau pengisian arus ya. Misalkan baterai yang kita rakit ini, yang satu kapasitasnya 4 Ah, yang satunya lagi kita rakit 5 Ah, dan di sini memiliki perbedaan sebesar 20%. Pengaruhnya nanti pada saat kita melakukan pengurasan dan pengisian, arus yang mengalir di BMS ini nantinya juga akan memiliki perbedaan sekitar 20% sesuai dengan perbedaan kapasitas yang ada di baterai ini ya. Karena kunci agar kedua BMS ini bisa menghasilkan output ampere yang sama ada di kapasitas kedua baterai yang sudah kita rakit. Untuk menghubungkan ini sama seperti biasa. Yang BMS yang pertama, untuk baterai yang pertama ada di sini, dan untuk BMS baterai yang kedua ada di sini ya. Dan sebelum BMS ini diparalel, kita harus menyamakan tegangan kedua baterai yang sudah kita rakit. Alangkah baiknya dicas penuh terlebih dahulu secara terpisah, baru kemudian BMS ini diparalel ya. Sekarang saya akan coba menguras BMS ini dengan menggunakan 2 DC wattmeter ya, agar bisa kita tahu arus yang mengalir di antara kedua BMS tersebut ya. Di sini ada DC wattmeter yang akan saya hubungkan ke masing-masing BMS ini. Tetapi output dari DC wattmeter ini nanti yang akan saya paralel. Jika teman-teman menggunakan 1 wattmeter, bisa langsung saja diparalel di sini. Untuk negatif output BMS pertama dan negatif output BMS yang kedua disatukan, dan juga untuk positifnya disatukan juga ya. Karena saya ingin mengecek masing-masing arus yang akan dilewati dari BMS ini, saya menggunakan 2
alat ukur ya. Untuk baterainya sudah saya hubungkan ke DC wattmeter. Ini saya hubungkan terpisah. Belum terparalel antara kedua BMS ini ya. Dan di sini kita melihat perbedaan tegangan antara BMS pertama dan BMS kedua. Di BMS pertama terbaca tegangannya 11,8 volt, sedangkan di BMS kedua terbaca 12,2 volt ya. Ini karena perbedaannya tidak terlalu banyak dan kapasitas baterai juga masih sedikit. Ini saat kita gabungkan kabel positifnya di BMS kedua ini terbaca arus yang mengalir ya, karena proses untuk mengisi ke BMS yang pertama untuk menyeimbangkan tegangan ya. Jika arus yang mengalir masih dalam kondisi wajar, tidak membuat baterai rusak, tidak masalah, bisa langsung saja digabungkan untuk positifnya ya. Untuk sekarang BMS-nya sudah terparalel. Ini BMS yang pertama dan ini BMS yang kedua. Di sini terparalelnya. Karena saya akan menguras baterai ini dan akan mengisi ke baterai ini. Untuk voltnya yang sama, saya menggunakan bantuan dari buck boss converter ya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai baterai ini selesai mengisi ke baterai yang satu lagi ya, supaya bisa kita lihat perbandingannya saat pengurasan nanti. Untuk videonya saya pause terlebih dahulu ya, sampai selesai arus pengisian dari BMS yang kedua ini. Untuk BMS yang kedua ini masih melakukan pengisian ke BMS pertama untuk menyeimbangkan voltasenya. Sekarang kedua BMS ini akan saya hubungkan ke beban ya. Bisa dilihat untuk outputnya sudah berjalan di kedua BMS ini, tetapi berbeda arus yang berjalan. Ini dikarenakan kedua baterai ini belum seimbang walaupun sama-sama 3P. Yang baterai yang pertama ini 3P, 3S, dan yang kedua sama, tetapi kapasitasnya belum seimbang ya. Makanya di sini terjadi perbedaan arus yang dihasilkan dari BMS yang sedang kita kuras ini ya. Untuk arus bebannya saya naikkan. Jadi kesimpulannya di sini, walaupun baterai yang kita rakit tidak seimbang kapasitasnya,
Kedua BMS bekas laptop yang kita paralel tetap bekerja. Selama salah satu beban yang berjalan di sini tidak melebihi dari 5 ampere, untuk BMS-nya tetap tidak akan protek ya. Tetap masih menghasilkan arus. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.